Boleh jadi, sudah jalan ninja Prabowo Subianto menjadi anomali. Duduk di kursi orang nomor satu negeri ini, kursi panas yang rentan kritik tajam dan sasaran intrik dari siapapun. Prabowo memimpin tanpa beban dan penuh percaya diri. Lihatlah ketika dirinya mendapat approval rating tertinggi di antara pemimpin negara-negara G20 per April 2025 yang dilansir The World in Map melalui akun resmi Instagramnya. Prabowo menempati posisi teratas dengan tingkat kepuasan hampir 81% di 100 hari pertama masa kerjanya. Dikatakan, tingkat kepuasan yang tinggi ini terdongkrak dari cepatnya Prabowo melaksanakan janji-janji kampanye. Para pemimpin dunia seperti Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Kanselir Jerman Olaf Scholz berada di peringkat bawah, masing-masing dengan tingkat kepuasan di kisaran 36–50%. Satu hal menarik, rating Prabowo melampaui tingkat kepuasan Jokowi, sosok yang 2 kali mengalahkannya dalam pemilihan presiden. Pada periode yang sama seperti Prabowo, rating Jokowi hanya berada di angka 65,1%. Pengakuan dunia ini tentu menjadi modal besar bagi Prabowo untuk mewujudkan agenda nasional yang dicanangkannya. Setidaknya akan membuka pintu-pintu investasi. Ya gini, yang pasti itu investasi. Ya dengan figur dan kewibawaannya beliau itu diakui oleh seluruh dunia, sehingga memboost kepercayaan dunia global pada Indonesia. Nah, ini bisa meluaskan komunikasi sehingga memudahkan dan juga meyakinkan baik para investor asing ataupun negara ataupun swasta untuk terus masuk ke Indonesia untuk melakukan investasi. Ya, walaupun kemarin kita dengar ada satu kendala, katanya sebuah perusahaan asing batal, tapi setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata bukannya mereka batal, tapi mereka dibatalkan karena lamban, tidak menunjukkan keseriusan. Nah, justru sudah ada penggantinya yang akan diumumkan dan juga sudah berproses, dan ini menunjukkan bahwa kita harus bisa dan mampu mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, sehingga tercapai output yang diinginkan. Mencuatnya nama Prabowo di antara pemimpin lainnya ini boleh dibilang ajaib, sebab hujan kritik cukup deras di dalam negeri sejak Prabowo menjabat. Narasi dan suara sumbang itu diantaranya menyasar kegiatan untuk jajaran kabinet dan kepala daerah yang dinilai militeristik. Program makan bergizi gratis juga dinilai tak realistis dan pemborosan di sela pengetatan anggaran di berbagai sektor fiskal, termasuk rencana pembangunan sekolah rakyat untuk kaum tak mampu ekstrim. Rupanya, serbuan narasi miring itu tak membuat karakter kepemimpinan Prabowo goyah. Pengakuan dunia telah menjadi cermin kepercayaan terhadap visi besar kepemimpinan Prabowo Subianto. Tak perlu heran sebetulnya, sebab jauh sebelum approval rating dunia keluar, 3 lembaga survei tanah air sudah merilis hasil di luar dugaan. Survei-survei itu menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat mendukung kepemimpinannya. Litbang Kompas misalnya menyebutkan bahwa 80,9% responden puas dengan kinerja Prabowo dalam 100 hari pertama masa jabatannya. Indikator Politik Indonesia juga mencatat tingkat kepuasan 79,3% terhadap Prabowo. Terakhir, Lembaga Survei Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo mencapai 88%. Semua ini menandakan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya. Jadi menurut saya approval rating itu kan tentang rasa. Rakyat nih suka nih rasanya nih dengan presiden, kemudian menghormati itu rasa kita sebagai rakyat Indonesia. Tapi implementasi kenyataan di lapangan itu apapun perlu keuangan yang baik, perlu finansial yang baik, sehingga pada saat dipuji oleh internasional, pada saat optimisme tinggi, itu harus bisa diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya misalnya adalah bagaimana keuangan keluarga di Indonesia itu membaik. Disinilah anomalinya Prabowo. Kritikan program populis yang digaungkan dengan semangat merontokkan kredibilitas
rupanya justru menjadi salah satu senjata Prabowo diakui kinerjanya. Perhatiannya pada petani, nelayan, orang kecil dengan membentuk koperasi Desa Merah Putih juga membawa Prabowo sebagai presiden yang solutif tanpa birokrasi yang ribet alias satset. Prabowo Subianto memang merancang MBG untuk kepentingan yang lebih besar ketimbang urusan yang disebut Tempo sebagai bancakan proyek. Niat mengatasi masalah malnutrisi dan stunting dengan menyediakan makanan bergizi diharapkan dapat meningkatkan kesehatan generasi mendatang, seperti Indonesia yang dia cita-citakan. Ini sesuatu yang tidak bisa saya terima di hati saya. Ada anak dikasih makan, telurnya dipotong, dibungkus. Guru, kenapa? Untuk adik saya di rumah. Ada anak dikasih bingkis, dikasih tidak makan. Kenapa? Ibu saya di rumah. Di rumah nggak ada nasi. Dia bicara dengan tidak sedih. Dia bisa, ini tidak bisa terjadi. Saya nggak terima. Saya sebagai pemimpin, saya sebagai patriot, bukan ini republik yang saya bela dari sejak muda. Jadi saya akan berjuang keras supaya tidak ada orang lapar di Republik Indonesia. Saya akan kerja sekeras-kerasnya. Di sisi lain, program ini juga ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa dari sekitar 1 menjadi 8 miliar rupiah per tahun, sehingga pelaku usaha mikro juga menguat. Tentu, tak ada gading yang tak retak. Tak ada program besar seperti MBG yang melibatkan banyak pihak bersih dari masalah. Tapi menilai sejumlah masalah sebagai bentuk kegagalan total dan juga tidak adil, apalagi objektif. Bagaimanapun, pemerintah tak tinggal diam dan sebisa mungkin mengatasi setiap detil problem yang muncul. Berarti SPPG di daerah pun nggak ada kendala seperti ini, Bu? Memastikan aja bahwa nggak ada kendala seperti ini. Kalau bilang nggak ada kendala, nggak mungkin lah ya. Tapi muncul ke publik atau tidak? Ada juga yang mirip seperti ini. Contoh yang di Bantaeng itu, yang sampai angkut-angkut barang. Ternyata setelah diselesaikan, barangnya dikembalikan. Cuma sayangnya, begitu angkut barang bikin konten, setelah damai nggak bikin konten. Padahal yang beredar, yang angkut-angkutnya, banyak publik yang melihatnya angkut-angkutnya. Padahal udah selesai, 1 hari itu pun udah selesai. Begitu ada viral di media sosial, kami cek apa yang terjadi. Ternyata sama seperti ini, hanya masalah salah paham aja. Dan itu tidak ada sangkut pautnya dengan badan DJ, betul tuh Pak. Patut dicatat, data Lembaga Survei Nasional menunjukkan 79,3% masyarakat merasa puas dengan pelaksanaan program MBG dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo. Survei dari Indikator Politik Indonesia juga mencatat bahwa 77,6% responden mendukung program MBG, dengan 86,5% diantaranya sudah mengetahui tentang program tersebut. Maka sikap Prabowo jelas, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Segala macam ejekan yang menyerang dirinya tak membuat Prabowo berhenti. Dalam pidatonya di hadapan mahasiswa Indonesia di Mesir beberapa bulan lalu, Prabowo memastikan program MBG tetap berlanjut. Saya mau bikin program memberi makan untuk semua anak Indonesia pun diejek. Pun ada yang tidak setuju. Ada profesor-profesor yang pinter-pinter kok nggak setuju. Heran saya. Profesor pinter atau bodoh, saya nggak tahu itu. Mungkin pinter otaknya, tapi hatinya tidak bisa merasakan. Kalau anak-anak itu, kalau anak lapar ke sekolah itu bagaimana caranya? Dia tidak bisa merasakan. Itu saudara-saudara, saya tidak ragu-ragu. Nggak apa-apa saya diejek. Saya yakin saya berada di atas jalan yang benar. Saya yakin rakyat Indonesia mendukung saya. Saya akan teruskan. Saya akan teruskan program ini. Men of our time.